Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang maha besar, yang maha agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah, dan kita senantiasa diberi kemudahan untuk meninggalkan yang menjadi larangan ataupun sesuatu yang telah diharamkan bagi Allah untuk kita lakukan. Dan juga kita berusaha ingin mengamalkan salah satu doa yang selalu diucapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau banyak mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan doa ini, istri beliau yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima tukthiru an taqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik? Afala takhsha, kata Aisyah, apakah engkau masih merasa khawatir, kata Aisyah. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, man yu'minunani ya Aisyah, siapakah yang mampu menjamin keamanan untukku, wahai Aisyah? Maksud Nabi adalah siapa yang bisa menjamin beliau akan aman dari fitnah dunia ini, jamaah. Berarti kita mengambil hikmah yang besar di sini. Kalau sekelas beliau masih merasa belum aman dari fitnah dunia, masih belum merasa aman dari makarnya Allah, maka kita yang kedudukannya jauh dari Nabi SAW harus lebih utama untuk takut, untuk khawatir dari makar, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah terlalu pede juga dalam perkara ibadah, ini akibatnya bahaya, jamaah. Maksudnya begini, kalau ada seorang ahli ibadah, kemudian dia terlalu percaya diri dengan ibadah yang dia lakukan, kemudian dia merasa cukup dengan ibadah tersebut, akhirnya dia menganggap ibadah itu sudah mampu memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi SAW, inna ahadakum la yadkhulunal jannata bi'amalihi. Sesungguhnya setiap kalian tidak akan masuk surga hanya berdasarkan amalan yang dia kerjakan. Berarti
amalan yang kita lakukan selama ini jamaah, kalau itu ditukar langsung dengan surga, tidak bisa ditukar dengan surga. Amalan yang kita kerjakan ini tidak bisa ditukar langsung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahima rabbah, kata Nabi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik dari Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah ini adalah hanya sebagai sarana, sebagai perantara kita mendapatkan rahmah, atau bahasa Indonesianya rahmat, dengan perkara ibadah tersebut. Maka di dalam mukaddimah ini, bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah dan ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari istiqomah di atas ibadah, namun jangan pernah merasa cukup dari suatu ibadah. Istiqomah di atas kebenaran, namun jangan merasa ujub, merasa kita telah banyak melakukan suatu amalan sehingga membuat kita futur nantinya. Dan juga bagi yang sering jatuh dalam dosa, bagi yang sering jatuh dalam maksiat, juga jangan merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersegera untuk segera kembali beristighfar, mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau boleh bertanya, kenapa setiap kali habis salam kita mengucapkan istighfar jamaah? Kenapa setiap kali habis salat kita mengucapkan istighfar? Bukankah kita mengerjakan ketaatan, bukan perbuatan maksiat? Kenapa selesai salam disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali oleh Nabi SAW. Di antara hikmahnya adalah jangan sampai seorang itu merasa ujub, merasa takjub dengan ibadah yang telah dia lakukan, sehingga membuat dia menumbuhkan sifat kibar, sifat sombong di dalam dirinya, dan juga akhirnya dia meremehkan ibadah yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Pada sore hari ini jamaah, sesuai dengan jadwal kita akan membahas hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi Umdatul Ahkam ini kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan fikih ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bagian yang terkecil thaharah sampai yang perkara yang lebih besar nantinya insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Pada bulan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang keempat. Pada hari ini jamaah kita akan membaca hadis yang kelima, al-hadisul khamis. Kita baca an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian yabulanna, buang air kecil di air yang tergenang. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri, atau buang air kecil di tempat atau di air yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi di air tersebut. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari rahimallahu taala. Kemudian dalam lafaz Imam Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi fil ma'id daim, mandi di air yang tidak mengalir, wa huwa junub, dan dia dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Apa maksud hadis ini jamaah? Mari kita baca syarah dari hadis ini. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bauli fil ma'id daimil ladzi la yajri. Yang pertama, Nabi melarang kita untuk buang air kecil di tempat yang ada genangan air. Jadi, apabila tempat ini adanya air ya yang dia tidak mengalir, maka kita tidak boleh untuk buang air kecil di situ. Dan ini biasanya kalau di tempat kita jarang jamaah kita dapatkan. Ya, ini biasanya di tempat-tempat yang itu jarang adanya tempat buang air atau kamar mandi. Maka ini dilarang bagi seorang muslim untuk buang air kecil di tempat atau di air yang tidak mengalir.
Lianna hadhihi al-fudalat al-qadharah sababun fi intishar al-amrad wan najasah. Karena ketika kita buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir, maka najis akan terkumpul. Dan ini bisa apa? Menyebar. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci dari najis. Seorang muslim itu tidak lama-lama dengan najis. Kalau di diri kita ada najis, memang benar jamaah, wajibnya kita mengangkat najis ini ketika kita hendak sholat. Ini yang paling wajib. Ketika mau sholat, pakaian, tempat sujud, kemudian juga anggota tubuh kita, ini harus suci dari najis. Tapi pada asalnya seorang muslim itu kalau ada najis di tubuhnya itu dibersihkan, tidak lama-lama dengan najis. Para ulama berbeda pendapat jamaah. Apa maksud dari larangan ini? Apakah bersifat makruh atau bersifat haram? Dan pendapat yang paling kuat, Allahu a'lam bishawab, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pengikutnya Hanabilah, ila annahu litahrim. Larangan ini bersifat haram. Maka tidak boleh seseorang itu buang air kecil di air yang berkumpul yang tidak mengalir. Maka berarti dari sini para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan di sini adalah hanya untuk di genangan air. Jadi kalau kita buang air kecil di tempat air yang mengalir dan dengan catatan la yadorror atau yatadarrar, selama tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain, maka ini diperbolehkan. Contoh, buang air kecil di sungai. Buang air kecil di sungai, ini airnya mengalir jamaah. Berarti ini tidak masuk dalam hadis ini. Seseorang boleh buang air kecil di sungai, tapi dengan catatan tidak ada orang yang memanfaatkan air itu di hadapan kita seperti itu. Permasalahan orang memanfaatkan air di tempat yang jauh yang mengikuti aliran sungai tadi, ya, selama itu tidak kita ketahui, maka ini hukum asalnya bukan menjadi beban kita. Namun kalau kita melihat di ujung sana ada orang yang mandi atau mencuci baju di sungai itu, maka tidak boleh kita sengaja untuk buang air kecil di sungai tadi. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana sempurnanya agama Islam, jangan sampai merugikan atau menggolimi orang lain, bahkan berkaitan dengan air kencingnya, karena air kencing itu adalah najis. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, wa li Muslim aulahunna bit-turab, Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing minum di bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, hendaklah dia mencuci bejana itu sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di riwayat yang lain juga aulahunna bit-turab, dan pada basuhan yang pertama menggunakan turab, menggunakan debu atau menggunakan tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain dari sahabat Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu ats-tsaminata bit-turab. Apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, maka aghsilu, maka basuhlah bejana itu sebanyak 7 kali dan tutuplah basuhan yang ke-8 dengan turab, dengan debu. Hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Berarti dari sini kita ketahui bahwasannya seekor anjing jilatannya itu adalah najis. Jilatannya, seandainya ada seekor anjing yang minum di bejana kita jamaah, maka cara menyucikan bejana tersebut adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali, dan di antara basuhan itu diselingi dengan turab, diiringi dengan debu. Dan kembali kita ingatkan, seorang muslim tidak halal, tidak boleh bagi dia memelihara anjing. Tidak boleh bagi dia untuk memelihara anjing, kecuali kalau dia memelihara tujuannya untuk hirasah atau untuk as-said, untuk menjaga, anjing penjaga atau anjing pemburu.
yang sebelumnya sudah dilatih, maka ini diperbolehkan. Adapun anjing yang dibiarkan berkeliaran di dalam rumah, ya dijadikan hewan peliharaan sebagaimana melihara seekor kucing atau hewan-hewan peliharaan lain yang boleh untuk dipelihara, seorang muslim tidak diperbolehkan. Karena bayangkan jemaah, jilatannya pun ya kalau dia minum di bejana kita, ini bejana harus dibersihkan. Ini dari segi fikih. Adapun dari segi akidah ataupun tauhid, bahwasannya seorang muslim apabila melihara seekor anjing maka pahalanya akan terus berkurang setiap harinya sebanyak 1 qirot. Naudzubillah min zalik. Jadi banyak hewan peliharaan yang lain ya atau binatang peliharaan yang lain yang bisa kita pelihara dan tidak melihara anjing ataupun yang sejenisnya di sini. Nah, tadi dikatakan perintah Nabi SAW, kalau anjing ini sudah menjilati bejana kita, cara membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan. Dan di antara 7 kali basuhan itu, basuhan yang pertama atau cara membersihkan yang pertama menggunakan turab, menggunakan debu. Jadi yang bagian yang dijilat tadi diusap dengan tanah ataupun debu. Setelah itu yang kedua sampai yang ketujuh ini baru dibasuh dengan sabun dan juga dengan air. Ini cara membersihkan bejana jemaah. Pertanyaan kita, bagaimana dengan kulit anjing? Bagaimana dengan keringatnya? Apakah sama dengan air liur anjing? Jadi seandainya kita jalan tiba-tiba anjing itu nempel di kaki kita jemaah, apakah kaki kita ini harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu? Di sini khilaf para ulama, dan dari zahir hadis bahwasannya yang najis yang diperintahkan untuk dibasuh sebanyak 7 kali adalah al-wuluh. Wuluh itu adalah bagian depan dari lidah, itu namanya al-wuluh, berarti jilatan jamaah, berarti air liur anjing. Maka keringat anjing ataupun bulu anjing tadi kalau menempel di kaki kita atau di dekat-dekat rumah kita, di teras misalkan, maka tidak ada perintah untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Yang diperintahkan adalah air liurnya atau jilatan anjing tadi. Ya, ini berkaitan dengan cara membersihkan najis dari anjing. Kemudian juga berkaitan dengan ini, bagaimana dengan khinzir? Khinzir ini babi. Apakah sama perlakuannya seperti anjing? Lihat bagaimana syariat di dalam Islam menetapkan, meskipun kita anggap dalam kacamata manusia babi ini lebih lebih buruk lagi dibandingkan seekor anjing, tapi riwayat yang datang, hadis yang sampai ke kita, adanya tata cara membersihkan adalah dari jilatan seekor anjing. Maka kata para ulama, dikembalikan kembali bahwasannya kalau memang benar ada seekor babi yang dia menjilat di bejana seorang muslim, tetap dibasuh seperti biasa tanpa harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dan barang siapa yang mengatakan harus 7 kali dan salah satunya dengan debu, maka dia bertanggung jawab untuk mendatangkan buktinya, mendatangkan dalilnya dari hadis Nabi SAW. Karena yang ada adalah dari jilatan anjing, bukan jilatan babi. Ya, jemaah. Berarti selain dari situ cukup kita amalkan apa yang sampai kepada kita. Selanjutnya jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita baca matannya, kemudian kita baca ringkasan syarahnya ya. An Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Humran pembantu Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Bahwasannya dia melihat Utsman bin Affan meminta untuk didatangkan sewadah air. Fa'afragha 'ala yadayhi, kemudian dia menumpahkan air tadi ke kedua telapak tangannya. Faghasalahuma salasa marrat, kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu' atau fil wudu', kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah air tersebut. Summa tamat madawastan syakawastan syara, kemudian Utsman berkumur-kumur menghirup air ke hidung, kemudian dibuang kembali. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian setelah itu mengusap wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, kemudian membasuh membasuh tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sih, kemudian mengusap kepalanya.
summa ghasala kilta rijlaihi salasan, kemudian membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali, summa qala, dan di akhir sahabat yang mulia ini mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza, sesungguhnya aku telah benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Waqala, dan Nabi mengatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan di antara keduanya dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jahil, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, maka niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran fikih yang bisa kita ambil jamaah. Lihat, inilah tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada salahnya bagi kita, meskipun sudah bertahun-tahun kita berwudu, tidak ada salahnya bagi kita mari kembali melihat hadis, melihat bagaimana penjelasan para ulama tata cara wudu yang benar, tata cara wudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digambarkan dari perbuatan Utsman bin Affan. Karena barang siapa yang wudunya sama seperti wudunya Nabi, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai tata caranya, ya, kemudian bagian yang dibasuh, kalau sama seperti wudunya Rasul, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya beribadah, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, faedah selanjutnya adalah bahwasannya bolehnya menggunakan air musta'mal. Mungkin di antara jamaah sering ataupun sudah tahu apa itu air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah tercampur dengan air yang tersisa dari anggota wudu. Itu namanya air musta'mal. Utsman bin Affan jamaah tergambar di benak kita, dia meminta sewadah air, kemudian sebelum tangannya ini masuk ke dalam wadah air tadi, dia basuh dulu tangannya sebanyak 3 kali. Dia basuh dulu tangannya sebanyak 3 kali. Selesai tangan ini dibasuh, beliau masukkan tangan kanannya ke dalam air tadi. Bukankah tercampur jamaah? Bukankah tercampur air tadi masuk lagi ke dalam wadah ember tadi? Dan tidak itu saja, mulai dari kumur-kumur, kemudian istinsyar, beliau masukkan lagi tangannya, membasuh wajahnya. Berarti kan berulang-ulang tangan itu masuk ke wadah air tadi. Lah ternyata ini boleh jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penjelasan yang lain, penjelasan ulama yang lain, selama tangan ini ketika masuk tidak membawa najis. Kalau membawa najis, maka dilihat bagaimana keadaan air ini. Yang jadi patokan kita, air itu 3 jamaah. Launuhu, warnanya, kemudian rihuhu, baunya, kemudian ta'muhu, rasanya. Kalau ingin menilai air itu suci atau tidak suci, perhatikan 3 jenis ini. Lagi di kamar mandi, kemudian kita buang air kecil, kemudian kita ragu-ragu, wah jangan-jangan percikan kencing tadi masuk ke dalam bak kamar mandi tadi, mungkin seperti itu. Atau jangan-jangan percikan air kencing ini tadi masuk ke dalam ember yang ada airnya. Kira-kira air di ember ini najis atau tidak ya sudah. Maka cara menilainya adalah dengan 3 tadi jamaah. Dilihat dari warnanya. Kalau warnanya tidak berubah, aman. Yang kedua dari apa? Baunya. Apakah ada bau najis tadi yang masuk di situ? Kalau tidak ada berarti aman. Kemudian dari ta'muh, dari rasanya. Jadi kalau ketiga-tiganya tidak ada dan air tadi tidak berubah, maka hukum asal air adalah suci. Innal ma'a tahir la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak ada yang membuatnya menjadi najis. Begitu cara menilai air najis atau tidak najis. Ya, jadi dilihat dari 3 poin tadi. Nah, air musta'mal ini diperbolehkan. Dan salah satu cara berwudu yang kita praktekkan kalau di rumah sebelum ke masjid itu begini jamaah. Kita ambil gayung dari
ember, kemudian kita taruh, kita basuh kedua tangan kita, setelah itu kita masukin tangan kita ke dalam gayung tadi. Ya, kemudian berwudu. Dan ini yang pertama lebih irit penggunaan air tadi. Kemudian yang kedua memang hukumnya boleh menggunakan air musta'mal. Air musta'mal. Tapi tidak masalah kalau misalkan dia langsung berwudu dengan di bawah keran, itu juga boleh, tidak ada larangan. Namun tidak dianjurkan dia untuk israf atau israf, boros, berlebih-lebihan ketika mengambil air wudu. Karena dia sedang berwudu, bukan mandi jemaah. Ya. Jadi kalau ada orang berwudu kemudian basah semua bajunya, basah semua badannya, ini jangan-jangan bukan berwudu orang ini. Orang ini mandi mungkin. Nah, jadi nggak boleh kita berlebih-lebihan israf, ya, mumazir ketika berwudu, ya. Baik, itu yang faedah yang selanjutnya jemaah. Kemudian juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengajarkan kita tata cara wudu itu sesuai dengan sifat Nabi adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian tamatmit, yaitu berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian istinsyar, mengeluarkannya kembali. Setelah itu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Setelah itu famasaha bi ra'sih, kemudian mengusap kepala. Dalam bahasa Arab menggunakan istilah al-mashu. Mashu itu artinya mengusap. Kalau kita cermati di surat Al-Maidah jamaah, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Sebelum kepala Allah Subhanahu wa taala menggunakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah menggunakan kata al-ghusl. Dalam bahasa Arab, ghusl itu artinya membasuh, menuangkan air. Sedangkan al-masah artinya apa? Mengusap. Namanya mengusap, bukan membasuh jamaah. Jadi di dalam berwudu, ya, kita kembalikan sesuai dengan makna perintah Allah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Kepala itu diusap. Kepala itu diusap. Dan ini ijma, sepakat para ulama. Mereka berbeda pendapat hanya kadar bagian kepala yang diusap. Ada yang berpendapat kepala itu diusap hanya bagian depannya saja. Ada yang berpendapat kepala itu diusap hanya sepertiganya saja. Ada yang berpendapat kepala itu diusap seluruhnya, dari depan ke belakang balik lagi ke depan. Di sini letak khilafnya para ulama. Namun para ulama sepakat bahwasannya untuk kepala ini diusap, al-masah. Ini ayat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali untuk mengamalkan ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengusap kepala, beliau membasuh kedua kakinya ilal ka'bain, sampai ka'bun. Ka'bun itu mata kaki. Itulah bagian yang wajib untuk dibasuh. Dan beliau memberikan kabar gembira, barang siapa yang wudunya seperti ini, maka dia telah mencontoh wudunya Nabi. Kemudian setelah itu tidak mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan berwudu sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian selanjutnya dari Imran bin Yahya Al-Mazini, dari Imran bin Yahya Al-Mazini an abihi, dari ayahnya, syahidtu Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in, maka dia meminta untuk didatangkan sewadah air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia contohkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa 'ala yadayhi minat taur. Yang pertama adalah dia tuangkan air itu ke dalam kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Fa ghassala yadayhi salasan, kemudian dia membasuh tangannya tadi sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur, lagi-lagi kita katakan adkhala, dia masukkan tangannya ke wadah air tadi jamaah. Ini hadis. Jadi dia masukkan tangannya ke dalam wadah air tadi. Famat madawastan syaqawastan sarasalasan bi salasin ghurafat.
kemudian dia berkumur-kumur, istinsar sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan. Kemudian kembali dia masukkan tangannya ke wadah air dan dia usap wajahnya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqan. Kemudian dia masukkan tangannya lagi ke wadah dan dia basuh tangannya dari ujung sampai ke siku sebanyak marratain, sebanyak 2 kali. Nah, dari sini fikih yang bisa kita ambil jamaah. Kalau ada orang yang berwudu membasuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian yang tangan 2 kali, ya, kemudian yang kaki 3 kali, berdasarkan hadis ini, wudu seperti ini sah. Wudu seperti ini sah. Yang tidak sah adalah atau tidak pantas dilakukan yang itu berpasangan namun jumlahnya berbeda. Yang tangan kanan 3 kali, yang tangan kiri 2 kali misalkan, maka ini tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalau anggota tubuh itu berbeda-beda, wajah 3 kali, kemudian dia basuh tangannya hanya 2 kali, ya, maka ini diperbolehkan. Batasan 1 kali itu jamaah isbahul wudu. Bukan berarti 1 kali simburan gayung itu dianggap 1 kali, tidak. Dianggap 1 kali itu kalau anggota wudu tadi sudah basuh semua, baru dianggap 1 kali basuhan. Jadi kalau di bawah keran cuma bagian sini yang basah, ini belum dianggap sekali, sampai semuanya basah baru dianggap 1 kali. Nah, baru yang kedua, yang ketiga. Dan rukun dalam membasuh itu adalah satu kali. Yang kedua dan yang ketiga ini adalah sunnah ketika membasuh wudu. Apalagi dalam kondisi kesulitan air yang sedikit, maka sekali-kali kita praktekkan jamaah, wudunya sekali. Itu termasuk apa? Sunnah, karena yang wajib hanyalah 1 kali. Yang kedua dan yang ketiga itu adalah sunnah ketika berwudu. Summa adkhala yadahu fit tauri famasa bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Kemudian dia ambil, masukkan kembali tangannya ke dalam wadah air tadi, kemudian dia usap kepalanya dengan kedua tangannya, fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan, dari bagian depan, kemudian kembali lagi ke tempat dia memulai sebanyak marratan wahidatan, sebanyak 1 kali. Ini dalilnya. Jadi jamaah, kalau kita ngelihat ada orang yang wudu, dia ngambil air, kemudian air itu dia percikkan, kemudian dia usap dari tumbuhnya rambut di depan, kemudian dia tarik ke belakang, kemudian dia balikkan lagi ke depan, dia sedang mengamalkan hadis ini. Pernah ngeliat seperti ini jamaah? Sering ya? Atau kita yang mengamalkan juga seperti itu, ya. Ternyata ini adalah amalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ini bisa diamalkan. Dan ini sesuai pembahasan kita tadi. Dan juga yang perlu kita perhatikan, batasan ra's itu adalah kepala. Ar-ra'su, bukan asy-sya'ru. Sya'ru itu rambut. Kalau batasannya mengikuti rambut, bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, sulit dia ngusap kepalanya. Karena akan mengikuti panjangnya rambut, tapi tidak. Yang menjadi batasan itu adalah ar-ra'su. Karena ayat menggunakan kata ar-ru'us. Ra's itu artinya kepala. Jadi baik dia ada rambut maupun tidak ada rambut, tetap diusap kepalanya. Karena yang menjadi patokan bukan rambut, ya. Jadi kepala itu sampai tengkuk ini namanya kepala. Jadi disitulah dia mengusap kepalanya ketika berwudu. Makanya pada dalam sebuah riwayat, fabada'a bi muqaddami ra'sih dhahaba bihima ila qafah summa raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dia memulai mengusap kepalanya dari tumbuhnya rambut yang ada di depan, kemudian dia bawa tangannya ke belakang ke tengkuk tadi, dan dia kembalikan lagi ke depan. Ini dianggap 1 kali usapan ketika mengusap kepala. Dan inilah hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jemaah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha
bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan bagian sisi yang kanan ketika memakai sendal, ketika berhias dan ketika bersuci dan juga di semua urusannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan hendaknya kita mengutamakan bagian yang kanan terlebih dahulu untuk perkara-perkara yang baik. Jadi mulai dari memakai sendal itu jamaah, ternyata Masya Allah, cuman perkara pakai sendal, mau dia pakai dua-duanya juga itu boleh jamaah sebenarnya. Mau langsung dia pakai dua kakinya dengan sendal itu juga boleh. Tapi kalau dia pengen dapat pahala cuma dengan pakai sendal, dia amalkan di sini. Jadi pakai sendal mulai dari kaki yang kanan. Sederhana, ringan. Tapi kalau dia niatkan karena mengamalkan hadis, maka pahala besar yang menunggu. Nah, begitu juga ketika tarajjul itu menyisir rambut, mulai dari sisi yang kanan jamaah. Kalau ingin mengamalkan hadis, boleh nggak dari yang kiri? Dosa nggak kalau yang dari kiri? Nggak dosa, boleh. Tapi kalau ingin lebih bagus, ingin mendapatkan pahala dengan hadis, mulai dari yang kanan dulu, baru bagian yang kiri. Kemudian wa tahurihi, dan juga ketika bersuci. Bersuci pun kita disunnahkan untuk mulai dari yang kanan. Sehingga muncul pertanyaan, gimana kalau ada orang wudu lupa tangan kiri duluan baru tangan kanan, sah nggak wudunya? Maka kita katakan yang menjadi rukun dan syarat sah wudu itu adalah membasuh tangan, bukan bagian kanan atau bagian kiri. Maka mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri itu hanyalah perkara sunnah, perkara yang dianjurkan. Seandainya ada yang mendahulukan kirinya baru yang kanan, dikatakan wudunya tetap sah. Meskipun yang afdal adalah dia dahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan di setiap urusannya. Bahkan perkara makan, Nabi mewanti-wanti kita, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ya, jadi ya kita yang sederhana seperti ini jangan kita lalaikan, karena kehilangan sunnah ini suatu yang rugi bagi kita semua. Jadi kita amalkan yang kanan, ya. Dan juga di sini keutamaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mulai dari perkara yang kecil. Siapa yang mau memperhatikan gimana cara Nabi pakai sendal? Siapa yang mau memperhatikan bagaimana cara Nabi nyisir rambutnya? Siapa yang memperhatikan cara Nabi bersuci dengan tangan kanannya? Kecuali orang-orang yang ada di dalam rumahnya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada orang yang menghina Aisyah, yang menjelek-jelekkan Aisyah, menganggap Aisyah bukan ummul mukminin, bukan istrinya Nabi, tujuan dia cuma satu jamaah. Tujuan dia agar menolak semua riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, agar kaum muslimin, agar umat ini kehilangan hadis-hadis yang sahih. Salah satunya hadis seperti ini. Karena betapa banyak ya Nabi itu di dalam rumah tidak dilihat oleh para sahabat, dan kita tahu yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah melalui riwayat istri-istri beliau. Maka kita berlindung, ya kita akan membela hak-hak Nabi dan juga istri-istri beliau apabila dijatuhkan kehormatannya oleh kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-10 jamaah sekalian tentang hadis taharah di sini adalah An-Nu'am Al-Mujmir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan mengeluarkan cahaya yang bersinar, min atharil wudu, dari tanda-tanda wudu mereka. Jadi keutamaan wudu jamaah itu sebagai tanda pengenal Nabi kepada umat-umatnya. Jadi ketika seluruh manusia berkumpul di hadapan Allah, maka cara Nabi mengenali umat ini adalah beliau melihat adanya cahaya keluar dari anggota-anggota wudu. Maka kita berharap semoga anggota wudu kita ini menjadi tanda pengenal Rasulullah mengenali kita, ya. Karena kita nggak pernah berjumpa dengan beliau, kita nggak pernah bertemu dengan beliau, kita hanya beriman dengan sunnah-sunnah beliau.
maka cara beliau mengenali kita adalah dengan adanya cahaya yang memancar dari tempat-tempat wudu yang biasa kita lakukan ketika berwudu. Dan diiringi jamaah, setelah Rasulullah mengenali kita, jangan sampai Rasulullah mengusir kita. Jangan sampai Rasulullah mencegah kita untuk bisa singgah di telaga beliau, minum dari telaga beliau, yaitu dikarenakan kita menjalani agama ini tidak sesuai dengan tuntunan yang telah beliau ajarkan. Maka ini menjadi penyebab seorang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah riwayat, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Aku pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Aku melihat Abu Hurairah berwudu, membasuh kedua tangannya hingga mangkib, sampai ke pundaknya. Berarti melebihi bagian yang wajib untuk dibasuh jamaah. Kita wajib basuh sampai siku. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau membasuhnya sampai ke mangkib. Ini sampai mangkib, sampai ke pundak. Kemudian dia mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjaluna min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wa tahjilihi falyaf'al. Sesungguhnya umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya dari tanda-tanda wudu mereka. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, hendaklah dia lakukan. Penjelasan jamaah, kata para ulama, asalnya seseorang itu hanya wajib membasuh tangannya, membasuh wajahnya sesuai dengan batasan yang telah Allah tetapkan. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waghsilu wujuhakum." Wajah. Jadi wajah itu adalah al-musaddal atau sesuatu yang tampak ke depan, itu namanya wajah. Berarti semua yang nampak ke depan itu adalah wajah. Maka para ulama mengatakan mulai dari awal tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu yang nampak ke depan itu namanya wajah jamaah. Berarti bagian dagu yang di bawah ini tidak wajib untuk dibasuh karena ini bukan dari wajah. Adapun lebar, ini lebar ya jamaah ya. Maka ini lebar, maka mulai dari adanya daging yang dekat telinga kita ini sampai ke sisinya, ini adalah bagian yang wajib untuk dibasuh. Maka inilah disebut dengan wajah. Maka bagi orang-orang yang memiliki jenggot yang lebat, ya jenggot yang lebat, maka cukup dia mengusap dari bagian permukaannya. Namun bagi yang tipis, dia dianjurkan untuk menyela-nyela jenggotnya tadi ketika berwudu. Kemudian tangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum ilal marafiq." Basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku, al-mirfaq. Maka sampai siku. Dan tidak boleh kurang dari siku. Yang wajib kita basuh adalah sampai ke siku. Maka harus kita perhatikan jangan sampai berwudu tapi ada anggota yang tidak basuh dengan air wudu tadi. Kalau tidak, maka wudu kita tidak sah. Kemudian kaki. Kaki ini adalah sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Inilah bagian kaki yang wajib untuk dibasuh. Bahkan di pertemuan sebelumnya jamaah kita sampaikan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak basuh ya atau tidak terkena air wudu. Karena biasanya tumit ini jarang. Orang kalau sudah buru-buru wudu, biasanya tumitnya enggak kena air wudu. Dan faedah kita ulang, wudu itu tidak wajib untuk digosok jemaah. Tidak ada kewajiban ad-dilku. Dilku itu artinya menggosok. Seandainya tangan ini kita taruh di bawah keran, kemudian basuh semuanya tanpa kita sentuh, itu sudah cukup. Jadi menggosok itu hanya membantu kita meratakan air supaya yang wajib ini terkena air wudu. Dan tidak ada kewajiban harus diadilku atau duluk, digosok seperti itu. Kalau kita kan wudu, kita usap seperti itu jamaah. Tujuannya tadi hanya satu, supaya rata. Tapi kalau rata dengan sendirinya tanpa disentuh, ini sudah cukup. Misalnya ada ember, kemudian dimasukkan tangannya seperti itu sampai ke sikunya, diangkatnya lagi, oh basah semua, sudah cukup, wudunya sah.
tanpa perlu digosok seperti itu. Nah, ini menunjukkan yang menjadi rukun wudu itu adalah ta'mimul ma ila a'dha'il wudu, ratanya air ke anggota-anggota wudu, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini menurut pemahaman yang beliau pahami, kata para ulama. Karena diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, wajibnya kita itu hanya sampai batasan-batasan yang Allah tetapkan tanpa menambahnya berlebihan. Ya, apalagi sampai ke pundak, bahkan ila saqai, sampai ke betis. Nah, jadi insyaallah wudu yang biasa kita lakukan selama ini apabila sesuai dengan batasan yang telah Allah tetapkan, maka wudunya telah benar, wudunya telah sah. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-10 dari penjelasan hadis Umdatul Ahkam berkaitan dengan thaharah, berkaitan dengan bersuci. Dan kita masih berada dalam kitab Thaharah atau kitab bersuci, yaitu berwudu, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan itu semua dalam rangka mempelajari fikih bagaimana cara berwudu yang benar sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesi tanya jawab insyaallah kalau ada pertanyaan. Masih 10 menit lagi, Pak? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wudu ya, Pak. Kalau sekali biasanya saya ini kalau wudu kalau tangan itu Ustaz, itu dari siku berarti kan langit gini. Jadi dari siku ke bawah. Dari siku ke bawah. Nah, dari siku ke bawah karena tangannya kan dari atas. Baik, baik. Karena akhirnya dari tangan sampai siku. Tapi kalau kita kerannya ke siku, kadang-kadang kita di baik, siku, baik. Yang kedua, sering saya ini kalau itu kadang-kadang lupaan itu Ustaz. Ya sesuatu kayaknya tadi garu kasih kepala belum. Kayaknya saya ulangi lagi. Baik, baik. Itu gimana Ustaz? Baik, baik. Ya. Yang pertama tentang cara membasuh tangan. Bunyi ayatnya maupun bunyi hadisnya hanya menyebutkan batasan tangan yang wajib untuk dibasuh, Pak. Wamsahu faghsilu aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Memang ada yang memahami bahwasannya berarti sampai ke siku, berarti siku itu bagian yang akan dituju, berarti dari ujung jari sampai ke siku. Jadi caranya bagaimana? Berarti dari ujung jari terlebih dahulu, ya, sampai ke siku. Ini cara membasuh tangan mengikuti ayat Al-Quran tadi. Karena siku ini dijadikan ghoyah, sampai tujuan tadi. Tapi seandainya kalau ada orang yang memulai dari sikunya, kemudian dari atas ke bawah, tapi dengan syarat semuanya basuh dengan air wudu, wudunya juga tetap sah, Pak. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan secara rinci harus dari jari seperti itu atau dari atas, yang penting basuh semuanya. Kemudian tentang orang yang lupa, dia jangan-jangan belum mengusap kepala, jangan-jangan dia belum membasuh tangannya misalkan. Kalau dia mengingatnya setelah berwudu, jangan dihiraukan. Ini namanya was-was dari syaitan. Kecuali ada temannya yang mengingatkan, Pak tadi kepalanya belum diusap loh, atau kakinya belum dibasuh. Kalau ada yang mengingatkan seperti itu, berarti kita ngulang wudu. Tapi kalau hanya perang batin aja, maksudnya ini jangan-jangan ini belum, jangan-jangan ini belum. Kalau itu selesai berwudu, nggak perlu kita ulangi wudu, Pak. Karena ada sebuah kaidah, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yakinnya kita ini sudah selesai berwudu. Yang namanya wudu itu ada tata tertibnya tadi. Kemudian kita ragu-ragu, jangan-jangan ada yang kelewatan, nggak perlu dihiraukan kalau selesai berwudu. Apalagi selesai sholat, Pak. Habis salam, kemudian syaitan datang, beriin was-was, tadi kakinya belum dibasuh, kepalanya belum diusap, atau tangannya belum dibasuh. Jangan dihiraukan seperti ini, biarkan. Ini namanya was-was dari syaitan. Kecuali tadi kita bilang, ada yang menjadi saksi, ada yang memberitahu, baru kita ikuti seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang berikut coba yang dekat. Yang lebih afdal itu kita lakukan basuh
Ya. Ah. Baik, baik. Nah, baik. Pertanyaannya yang paling afdol, jelas yang paling afdol takmim rata. Kalau memang 3 ya 3 semua. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka boleh. Kalau tangan 2, wajah 3, kaki 3 itu boleh. Tapi yang afdol ya ini serentak sama. Ya, 3 semua itu yang paling afdol. Kalau mau 2 semua. Ya, seperti itu. Kalau 1 ya itu rukunnya 1 semua seperti itu. Jadi ini yang paling afdol. Allah a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi wajib ya Pak. Mandi wajib yang saya usahakan kita berwudu baru mandi. Baik Pak. Kemudian selesai mandi untuk sholat apa kita berwudu lagi apa cukup wudu yang pertama. Baik. Kalau saya berwudu lagi Ya. karena habis berwudu terus mandi setelah pakai baju Wudu lagi. berwudu lagi. Baik. Nah ini yang saya lakukan apa? Saya nggak paham apa berwudu sama dengan kayak mandi itu mayat. Wudunya pertama terus mandi terus dikubur gitu. Baik. Mandi wajib itu. Oh iya, baik. Baik. Baik, insya Allah nanti pas materi kita jelaskan lebih rinci lagi Pak ya. Tapi kita jawab sedikit. Orang yang sudah mandi wajib berarti dia telah mengangkat hadas besar dari dalam dirinya dan hadas kecil juga ikut terangkat Pak. Kalau sudah mandi wajib, yang berarti kalau dia sudah mandi wajib, baik dia sebelumnya sudah wudu atau sebelum wudu dan setelah mandi wajib tidak buang air kecil, tidak buang angin, dia langsung sholat, ini hukumnya boleh. Dalilnya apa? Ketika Aisyah melihat Rasulullah selepas mandi langsung mengerjakan sholat tanpa ngambil wudu lagi. Jadi sebagaimana mandi wajib itu mengangkat hadas besar, maka hadas kecil juga ikut terangkat Pak. Tapi dengan catatan ketika mandi tidak buang air kecil, tidak buang angin, maka langsung sholat. Ya berarti ini sah. Nah begitu juga memandikan mayit, mandikan jenazah ya. Di awal kita wudukan dulu mayitnya, setelah itu kita mandikan dia. Nah, sudah cukup seperti itu. Jadi yang Bapak lakukan boleh-boleh saja Pak. Boleh wudu lagi, boleh juga tidak wudu lagi. Seperti itu. Dua-duanya boleh. Ya Allah alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini masalah orang Mandi. Mandi udah selesai. Terus dia itu wudu lagi, tapi wudunya itu telanjang Pak. Baik. Kan nggak lihat orang tuh. Iya. Orang Iya. dipakai di mana? Iya. Mana hukumnya? Baik. Bagaimana hukumnya wudu orang yang berwudu dalam keadaan telanjang jemaah? Enggak masalah, sah wudunya. Wudunya sah. Karena berpakaian bukan syarat sah untuk berwudu jemaah. Selama tidak ada yang melihat, selama dia bisa tertutup auratnya di kamar mandi, habis mandi langsung wudu seperti itu kan, maka wudunya boleh, wudunya tetap sah. Ya. Dan tidak ada penjelasan para ulama fikih harus wudu itu dalam keadaan menutup aurat, tidak ada. Itu hukumnya boleh, ya boleh ambil wudu. Jangankan wudu jamaah, kita mandi pun kan nggak pakai baju. Mandi wajib itu kan mengangkat hadas besar. Kan nggak boleh ada selai benang pun di wajah, di tubuh kita ini. Itu mandi wajib. Apalagi hanya menghilangkan hadas kecil seperti itu. Nah, jadi boleh sah berwudu meskipun. Tapi kalau pengen aman, banyak orang di rumah ya takut kelihatan ya pakai ya, jangan. Allahu a'lam bishawab. Iya benar.
Baik, cukup Pak ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya. Dan demikian jamaah kita tutup kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.